Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujaba bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Hadratul Mukarram wa Muhtaram yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Amijuddin Jamaluddin. Oke, terhilap para kasepuhan orang, bil khusus sahibul hajat Abah Kadus Lala. Saya hormati juga pada kasepuhan kita Abah Ranta dan juga kasepuhan kita Abah Haji RW. Wajar 5 PRW ikut Abah udah kamari. Oke, terhilap kepada guru, kepada sepuh dan juga pada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bil khusus juga ini ada pasukan PP sekalian jamaah, para asatid wal asad, para asatid yang hadir dalam kesempatan ini, yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji beserta syukur yang sudah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan tahlil, tahmid, tasbih, yang insya Allah mudah-mudahan ini semuanya menjadikan wasilah untuk kita mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat dan salam yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpah curahkan kepada paduka alam Nabi yang al-Habibana Nabi Muhammad beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga sekalian para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Sebelumnya kita doakan juga guru kita Ustaz Mustafa Al-Farudi yang hari ini beliau masih dirawat. Semoga Allah selalu senantiasa mengangkat penyakitnya. Amin. Amin. Memberikan ilmu yang manfaat, disyahatkan kembali badannya. Amin ya Allah. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah di pada malam ini kita kajian dalam rangka menyampaikan 40 hari Abah Warsan bin Eman yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Abah Eman ini, Abah Warsan, selalu senantiasa diterima atas sekalian amal baiknya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit dalam kesempatan ini, sebelumnya saya juga mohon doa kepada orang tua, kesepuhan. Semoga saya secara pribadi juga semoga diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, dihindarkan dan dijauhkan dari berbagai macam godaan-godaan. Karena kalau godaan datang, siapapun manusia kalau udah digoda, ustaz juga manusia. Namun godaan terus datang kadang-kadang hesek terempakna. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mautu babun yadkhulun nas kulluha, bahwa yang namanya kematian itu bagaikan satu lawang pintu, dimana kalau rumah ada pintu, pasti kalau masuk nggak bakalan lewat jendela sebab ada pintu. Oleh karena itu setiap manusia yadkhulun nas kulluha, semua manusia ini akan masuk ke dalam pintu, yaitu disebut pintu kematian. Mohon maaf, mungkin dalam kesempatan ini saya sedikit bicara tentang kematian. Ayah udah mau lah di tukang jawab.
Ustaz ngartikan bisa masing orang tong bicara kematian dulu. Karena kematian ini Allah Subhanahu wa taala tidak memandang usia muda, tua, anak-anak ataupun dewasa. Mati ini diacak. Oleh karenanya dikala kita menyampaikan tentang kematian, mau di hadapan anak muda, mau di hadapan orang tua, tetap ini harus disampaikan karena ini semuanya akan menjadikan satu mau'idah, satu tuntunan buat kita agar supaya kita semuanya menjadikan satu pelajaran tazkirah buat kita. Ayo dulur-dulur sadayana dina wengi ieu sekedik kurang merenung. Kita mengingatkan akan dosa kita yang insya Allah alhamdulillah tadi telah kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ayat Al-Quran ini yang pertama pahalanya akan disampaikan kepada bawasan, dan yang kedua ayat Al-Quran ini insya Allah dapat menyembuhkan dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit corona. Kopi, rokok, nasi. Iya, kalau udah kena kopi, kena rokok, kena nasi, penyakit juga sama. Ya. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَعَجَلُهُمْ يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang waktu kematian itu nggak bisa ditawar lagi, Pak, nggak bisa diesokkan lagi. Kita walaupun kita sudah syariat datang ke dokter itu cuma syariat, tetap hakikat sudah Allah tentukan. Bahkan di dalam sebuah tafsir dikatakan manusia ini akan kembali kepada 3 fitrah. Manusia teh bakal dibagi 3 bagian. Kahiji milik Allah, kedua milik kurang, katilu milik bilatung. Yang pertama milik Allah yaitu roh, maka roh ini pun akan kembali kepada Allah. Ini yang pertama milik Allah, roh ini akan kembali kepada Allah. Dan yang kedua milik kita apa? Amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia ini akan kembali kepada kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan amal kita, entah itu amal perbuatan baik, entah itu amal perbuatan buruk, pasti akan merasakan dikala amal baik merasakan kenikmatan, dan dikala amal perbuatan buruk akan menerima akibat dan siksa azab dari Allah. Na'udzubillahi min. Nah, dan yang ketiga, semuanya kita akan kembali milik bilatung. Apunten. Ayeuna orang jadi pertanyaan ke orang hirup di alam dunia. Bela-belain kita kredit-kredit pengen kebeli motor beh rada gaya hirup. Ngabela-belaan orang keradat kredit pakaian kopean samping supaya rada edges katempona supaya rada keren seeutik. Kita kembali bertanya kepada diri kita, apakah perjuangan pembelaan kita sampai-sampai membelakan banting tulang peras keringat demi untuk kebaikan, demi untuk kemewahan diri? Lalu yang kita tanyakan, apakah ini akan kembali kepada Allah dan akan kembali kepada kita? Apakah akan kembali kepada belatu? Oh, ternyata kita bela-belain kredit buat kemewahan di dunia, kita bela-belain kadang-kadang saling tonjok, saling pukul mani, tenanya jeung dulur di bangabelaan dunia. Lain saeutik ayeuna jalma nu teu akur jeung dulur. Ternyata hal yang seperti itu yang kita lakukan itu bukan kembali kepada kita, itu akan kembali tetap bilatung. Hapunten Bapak, hidup kita di alam dunia ini lain saeutik anu ngarep-ngarep. Supir ambulan ngarep-ngarep. Ya, malaikat mungkar wa nakir ngarep-ngarep. Tukang gali kuburan ngarep-ngarep. Tukang boeh oge
Oh, mau tukang buah mandi jalan silamun saminggu itu laku buah enak rada keheula mana mah. Apa sama tina udah mulai buah bisa berarti ngarep-ngarep kemana itu. Jadi lain setik anu ngarep-ngarep. Ayo jamaah sadayana, dengan berkahnya kita pada malam ini alhamdulillah di malam 40 pulang ke rahmatullah Abah Warsan ini kita jadikan satu introspeksi buat diri kita. Kita jadikan satu motivasi buat diri kita. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Mari kita tanya diri kita. Ente asalnya dari mana? Sekarang ente ada di mana? Nanti ente mau kemana? Semua ini pertanyaan tiga. Ente asalnya dari mana? Jawab sama kita, dari Allah Subhanahu. Sekarang ente ada di mana? Jawab oleh ente bahwa sekarang ini kita ada di dalam miliknya Allah Subhanahu. Makanya di alam dunia ini ada kalimat yang sering dikatakan tiap kali kita mendengar orang musibah, pasti rata-rata mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikaji seetik kalimat innalillahi sekalimat, wa inna ilaihi raji'un dua kalimat. Ya kalimat kedua innalillahi wa innalillahi, bahwasanya kita adalah milik Allah. Ayeuna wa inna ilaihi raji'un encan ngan sampai menepi innalillahi karena kalimat nyambung, innalillahi karena kalimat wa inna ilaihi raji'un. Yuk di tengah-tengah antara kalimat innalillahi dan kalimat wa inna ilaihi raji'un kita isi dengan amal perbuatan yang baik. Kenapa? Betapa ruginya di antara di antara kalimat antara innalillahi dengan kalimat wa inna ilaihi raji'un, lamun di tengah-tengahna dieusi ku amal perbuatan yang buruk. Kenapa? Indah. Mudah-mudahan Abah Warsan yang pulang ke rahmatullah ini membawa berkah, membawa keindahan, membawa amal yang soleh. Malaikat mungkar wa nakir anu ngarep-ngarep urang, lamun bae urang teh amal di dunia teh getol ngaji, getol salat, getol ibadah, getol berjamaah. Begitu asup ke alam dunia, begitu asup ke alam barzah, ditinggal 7 langkah gunung nguburkeun, datang malaikat mungkar wa nakirnya juga sopan ji. Kalau ente getol ngaji, getol salat mah malaikat juga biasa ngobrol aja, udah lama ji paman sopan, enjoy. Bagus. Ditanya, oh Pak Haji, terus lama Pak Haji. Karena apa? Karena pada syariatnya kita dikubur di sedong, ditutup pakai ketap, diinjak-injak sama orang yang nguburnya. Hakikat secara manawi begitu 7 langkah yang menguburkan jenazah kita pulang, kita bangun Pak. Hudang orang tepat sebenarnya mah hudang secara alam barzah. Dicekel jeli aya kapas, irung aya kapas, panon aya kapas, tah keur culang cileung kitu teh kulantaran amalna baik. Assalamualaikumnya juga Masya Allah tercium wanginya minyak kasturi kedatangan malaikat mungkar wa nakir mau datang kepada Bapak Haji yang amal perbuatannya baik, mengucapkan assalamualaikum. Ditanya marrobuka lancar, pemanabiuka lancar, omaimamuka lancar, omaiwanuka lancar. Udah nggak proses, udah ji langsung surga aja ji, langsung surga ji. Enak. Coba kalau kita di alam dunia ini, Masya Allah, kita amal perbuatan kita buruk. Amal perbuatan kita buruk. Begitu sateng ditinggal 7 langkah oleh yang menguburkan kita, malaikat mungkar wa nakir teh datangna boro-boro assalamualaikum. Serem. Emang yang Arab sih ya? Emang yang Arab sih ya? Di situ. Lalu di situ kita menjerit. Ditanya marrobuka, kita tidak bisa menjawab. Ditanya waman nabiuka, kita tidak menjawab. Kenapa? Karena waktu hidup di alam dunia tidak pernah kita beramal soleh.
Sementara yang akan menjawab pada saat itu di dalam kitab Yasin tadi udah kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Keur di dunya preman oge, keur di dunya lamun manehna ngomong saucap nyata saciduh metu, pokoknya lamun si bapak eta ngomong geus silep kageh. Di hadapan manusia mungkin kita hebat, tapi di hadapan malaikat mungkar wa nakir ciut, tidak bisa jawab apa-apa. Begitu tidak bisa dijawab, man rabbuka, siapa nabi, siapa Tuhan kamu, tidak bisa menjawab, digedik ku malaikat jebret. Memang yang Arab sih dibawa, baru kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi law akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbi, ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia sebentar aja. Rek naon sia cek malaikat teh? Fal yatasaddaq wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah. Saya akan menyantuni anak yatim, saya mau salat, saya mau berjamaah, sakedeung we balik. Ke malaikat. Kemarin kemana aja ente? Jadi kemarin kemana aja ente? Itu Masya Allah. Itu kalau amal perbuatan kita buruk hidup di alam dunia. Mudah-mudahan jamaah sekalian, yuk kita semakin tua. Sekarang ada pengajian. Apunten Bapak, sebagaimana menuntut ilmu diwajibkan dalam agama Islam, bahkan disabdakan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib datang ke pengajian itu hukumnya wajib. Lamun teu datang teh berarti dos. Wajib teh wajib datang apa? Bisa nama teu wajib ya. Karti teu. Lamun ayeuna urang bisa na wajib repot lah. Komo sekelas urang. Boro-boro diajar ngaji deh, baca Quran hese, belajar wudhu hese. Nah, Islam itu elastis. Tidak pernah Islam itu membebani yang sulit. Ayeuna teu bisa babacaan salat praktekna bagus. Teu bisa ngan saukur baca bahasa subhanallah doang. Sami Allah macana subhanallah. Atahiyat subhanallah subhanallah. Yang penting kita mengikuti jejak si imam. Di mana? Di tempat berjamaah. Insya Allah jamaah sekalian, amal yang soleh inilah yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia yang akan menjawab perbuatan malaikat mungkar wa nakir. Datangnya malaikat sopan, setelahnya proses marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, selesai masuk surga ji. Silakan ji, langsung surga aja. Begitu malaikat nuturkeun ji, asup langsung ke surga ji. Ada yang nahan. Jangan dulu malaikat, jangan dulu. Siapa itu? Ternyata bidadari. Oh, bidadari, matana bidadari sipit henteu, gede henteu. Bidadari cenah. Pokoknya cantiknya itu wanita. Memanggil, jangan dulu diajak berangkat ke surga sendirian. Sayalah yang akan menjadikan pendamping. Tuh datangnya sopan didampingin sama bidadari. Bingung kita. Ada perempuan secantik itu. Masya Allah. Man antalam arafid dunya ajmalu alaika. Siapa kamu ini? Saya nggak kenal kamu. Kata kita nih, saha maneh teh meniku gelis-gelis teuing. Maneh teh aya bandingan anak. Dijawab ku si eta, amal nu soleh ana amaluka soleh. Saya adalah perbuatan selama hidup di alam dunia adalah perbuatan yang soleh. Mudah-mudahan jamaah sekalian, insya Allah dibacakannya Yasin, dibacakannya tahlil, dibacakannya tahmid, insya Allah sampai. Dikala ada keluarga almarhum, entah itu orang tua, entah itu mertua, lalu kita anaknya banyak, apalagi ada yang membantu air, ayah nu ngabantu jeruk, datang ke Pak Kadus, ke orang tua nih Pak Kadus, ya tenaga, ini cuma bisa bantuan ini doang. Ini yang membantu tenaga, yang membantu uang, ada yang membantu dan nanti bisa melikan jeruk, tuh bisa melikan ini, tuh bang merah dia doang, yang macam yang amplop ambil, bagus kan ya? Munang kan ada jalan ada. Nah terus tidak bisa membantu membelikan makanan, tidak boleh bisa membantu uang, tapi tenaga ya
punten baca nawinga duit teu boga, cenah ngamplokan teu boga, meuli udud teu boga, meuli teu boga, belah kadang tibang gelar-gelar samak mawing dah nonton lah. Masih termasuk juga sampai pahalanya kepada almarhum Abah Warsan, insyaallah, amin ya robbal. Banyak mudah-mudahan yang terakhir jamaah sekalian, saya berpesan juga khususnya kepada para remaja, masya Allah, ini mohon maaf yang namanya lagi ngaji matong, supaya kita semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan umur kita mau mati besok. Akan tetapi kalau dalam usaha berprinsiplah kita seakan-akan umur kita 1000 tahun lagi. Itu dalam prinsip hidup. Nah, oleh karena itu, mari kepada para remaja sekalian, selagi kalian masih tenaga besar, badan juga masih sehat, dah maklum hari sekolah mokos urang loba para rokok. Banyak kesepuhan kita ini, masya Allah, masih diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan disehatkan, terus ditingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Andai saja di dunia ini tidak ada seorang tua renta, tidak ada seorang yang pikun, tidak ada orang udah lansia, lanjut usia, tidak mau beribadah, mungkin dunia ini sudah hancur. Allah memandang dan menyetop kiamatul kubro karena memandang satu, masih adanya kakek-kakek yang mau beribadah. Dan yang kedua, masih banyaknya hewan-hewan yang dihormati oleh syara, diantaranya hewan kambing, domba, sapi, itu hewan-hewan yang dihormati oleh syara. Ya, makanya mudah-mudahan alhamdulillah Pak Kadus tadi disertai dengan akikah, insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Jadi yang terakhir, yuk kita sama-sama tingkatkan ibadah. Yang belum mau sholat, yuk kita datang sholat, ikutin imam. Yang belum mau datang ke pengajian, ternyata kata Ustadz malam ini dapat uang ngaji, gak wajib bisanya, yang penting nongkrong aja dapat pahala. Tidak menulis satu kalimat dan tidak membaca satu ayat, ngaji kuping. Lama-lama ngaji kuping, beruntung Ustadz yang ngajinya lama, ngaji ngiler, masih dapat pahala juga. Insya Allah dicatat oleh malaikat yang mencatat amal kebaikan, amin ya robbal. Oh, mudah-mudahan, makanya udah, insya Allah yuk, kalau orang sering datang ke pengajian, insya Allah jangan ada bahasa datang ke pengajian ini era cenah tuh bisa baca sholawat, era cenah itu bisa baca berarti baca. Insya Allah Pak, sering datang ke pengajian Pak, insya Allah sering-sering didengar, itu lama-lama kita akan masuk ke telinga kita rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok, punten. Bapak pernah ngajaran ke anak Bapak, tahu, bulat, digoreng, dibumbuan, ngajaran pisang. Ulantaran tukang tahu bulat tunggal poe, kata budak apa? Kurang yang mana apal banyak. Saking seringnya terdengar, insya Allah ratib, sholawat, insya Allah sering datang ke pengajian. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa terlambat dalam ibadah, dan jangan pernah kita merasa terlambat di dalam beribadah. Terus belajar, datang ke guru-guru kita, tanya sama ahlinya. Insya Allah orang yang salah di dalam ibadah, kalau dia dalam keadaan belajar, insya Allah walafu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan. Jadi mari kita introspeksi. Dengan 40 hari pulangnya ke rahmatullah Bapak Warsan ini, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, dan kita bisa berintrospeksi bahwasanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita ini diarep-arep, ditunggu. Mudah-mudahan kita milik Allah roh, dan juga yang milik kita adalah amal perbuatan, ini milik kita. Sebab paeh mah lain mawa amal, cek uing apa? Paeh mah dituturkeun amal. Ari paeh mawa amal mun orang pilihan, amal lu bagus-bagus dong orang bawa. Dituturkeun amal, kulantaran dituturkeun amal nu goreng ngilu, amal nu bagus oke milu. Ini hanya mudah-mudahan jamaah sekalian, insya Allah dengan pembacaan Yasin yang kita bacakan, insya Allah berkah. Saya berharap pada jamaah semua bebeujeuh urang ibadah nalangka lamun maca Yasin teh cekal kitab Yasinna. Ke santri-santri ya, yang talar maulid, yang talar Yasin, yang talar apa aja,
Saya punya guru di Cianjur, walaupun baca kulhu, baca kulajibudin, kalau kulajibudin, saya punya guru tetap nyariin kitabnya. Supaya apa? Agar supaya jadi supaya jadi saksi. Yasin, Al-Quran yang kita baca ini nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Makanya jangan sok kita beda Yasin umumnya matalar, pahalanya insya Allah bertambah ya. Mudah-mudahan ya. Karena apa? Dunia ini ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat panennya nanti di akhirat ya. Jadi ini mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan adanya kita malam ini, mudah-mudahan ini menjadikan satu wejangan buat kita bahwasanya kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun kita sering datang ke pengajian, lamun cara naon-naon mah aya suntikan, ada suntikan rohani. Karena apa? Amal perbuatan manusia yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari terlebih dahulu kita perhitungan. Karena apa? Lamun orang boga dosa kudu rajin ditobat, dirobatan. Dosa terutama nu kudu ditobatan dosa gede, Pak Haji. Dibang dosa leutik nu ku istighfar ge ingat leungit. Nah, dosa leutik ustaznya anak muda seperti ngintip. Dosa kecil, istighfar ge hilang. Ngintip, sekilas melihat sempak di HP, itu dosa kecil. Istighfar atau nggak istighfar. Anu kudu ditobatan berdosa gede. Ya, ini. Dan juga ini jamaah sekalian, insya Allah dengan adanya kita dibacakan Yasin, kalimat-kalimat Al-Quran, insya Allah doa-doa kita sampai kepada almarhum Abah Warsan ini. Dan juga kita doakan keluarga yang ditinggal, anak, cucu, semuanya ini selalu senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, tingkatkan ibadah. Yuk, walaupun kita usia sudah lanjut, mari kita banyak-banyaklah duduk bersama orang-orang yang soleh. Banyak-banyak kalau duduk dengan para habaib, dengan para guru. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan daripada guru-guru ini akan menjadikan satu hidayah buat kita. Amin ya robbal alamin. Mari jamaah sekalian, mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang berkenan, dan sekaligus saya pada malam ini cukup simpati sama guru kita Al-Ustaz Mustafa yang mungkin agak lama juga dirawatnya nih. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan juga keluarga-keluarga kita semua yang pada hari ini sedang mendapatkan ujian, aya nu keur dirawat, aya nu kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat juga penyakitnya. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit juga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sakit dikala sabar itu mengurangi dosa. Kurangan dosa kering teh Pak, asalkan sabar. Jadi terima bahwa ini adalah ujian, bahwa ini ada teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan di sana sini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tandus bin nikmah, juga mohon doa pada orang-orang tua, khususnya ini para generasi muda, Bapak Abdul, Ustaz Arif, Ustaz Ali, semuanya, anak-anak remaja semua. Semoga ada di dalam kesemangatan, di dalam mensiarkan agama Islam. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.